Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini tidak ada ucapan yang pantas yang keluar dari lisan kita yaitu selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam segala kekurangan dan kesalahan serta dosa yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah masih menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita, sehingga disehatkan badan, diringankan langkah kita untuk senantiasa melaksanakan dan berkumpul di dalam masjid yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi satu-satunya suri tauladan kita dalam menggapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kami akan mencoba berbagi terkait dengan bagaimana pembentukan karakter peserta didik, sebagaimana tema yang diberikan kepada kami. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, maka hal tersebut diraih dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan kehidupan di akhirat, maka juga diraih dengan ilmu. Waman aradahuma, barang siapa yang menginginkan kedua-duanya bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka juga diraih kebahagiaan itu dengan yang namanya ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu kita juga harus memiliki pengetahuan bagaimana mengantisipasi kerusakan-kerusakan moral yang tengah dihadapi generasi kita saat ini. Tentu hal tersebut memang tidak bisa dihindari, melainkan dihadapi dengan kiat-kiat yang disampaikan oleh para ulama yang berdasarkan hadis dan Al-Quran. Dalam kesempatan ini kami mencoba mengambil salah satu hadis yang ada di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratul Ainil Akhyar fi Syahri Jamil Akhbar, yang mana kitab ini menghimpun hadis-hadis sahih yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, amalan-amalan yang ringan yang bisa kita laksanakan.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad nomor 296 dan kalau di dalam kitab ini hadis ke-74 bahwasanya terkait dengan 3 nasihat penting dari Nabi Muhammad SAW yang nantinya bisa kita menjadikan hal ini sebagai penguatan tameng daripada pembentukan karakter generasi kita serta didik kita, anak-anak kita, dari hal-hal yang memungkinkan kegiatan mereka itu dapat menjauhkan dari kehidupan nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai agama yang ideal, sehingga kemungkinan terburuknya adalah kerusakan iman dan tidak ada ketakwaan di dalam dirinya. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah alimni wa aujiz faqala idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi' wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu godan. Kemudian dilanjutkan wa ajmi'in ya'sa mimma fi aidin nas. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahwa seseorang lelaki kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, nasihatilah aku dan berikanlah nasihat itu yang singkat." Lantas kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau mendirikan solat, maka lakukanlah sebagaimana solatnya orang yang akan meninggal. Dan kemudian janganlah berbicara dengan perkataan yang esok hari engkau akan meminta maaf karenanya. Kemudian dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Adapun penjelasan hadis ini yaitu dihimpun menjadi 3 nasihat atau 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari Rasulullah SAW dalam membentuk karakter generasi kita yang akan datang. Wasiat yang pertama adalah mencakup penyempurnaan solat dan senantiasa istiqomah untuk melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin. Rukunnya, wajibnya, sunnahnya, semua ini berusaha kita tanamkan kebiasaan ini kepada anak-anak kita. Sehingga orientasinya adalah mewujudkan insan yang ihsan. Insan yang ihsan itu kalau dia tidak, pertama dia merasa beribadah itu seolah-olah dia melihat kepada Sang Khalik. Yang kedua, seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nasihat yang pertama ini bagaimana kita berusaha menanamkan keyakinan kepada anak-anak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Lantas kemudian meyakini bahwa apa yang kita lakukan, kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu nantinya akan menjadikan kita berperilaku yang baik. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya solat itu ketika dilaksanakan sesuai dengan tuntunan yang benar, maka akan mencegah pelakunya untuk berbuat pada keburukan. Nah, ini kita tanamkan nilai-nilai solat ini kepada anak-anak kita, supaya dia betul-betul yakin bahwa
inilah nanti yang menjadi salah satu tameng supaya dia tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian menyambung kepada nasihat yang kedua, yaitu kata Nabi, jangan berkata-kata kalau ternyata besok-besoknya kita akan terus meminta maaf. Ini di dalam kitab ini dijelaskan terjadi perilaku yang buruk sehingga berbuah perkataan-perkataan yang tidak baik, memfitnah, menyebut orang lain dengan sebutan yang tidak layak, berkata-kata yang kotor. Nah, ini pemandangan yang mungkin kita lihat di keseharian generasi-generasi kita saat ini, entah di rumah, di tempat nongkrongnya, bagaimana ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan buruk itu sangat ringan sekali dilontarkan. Ketika ini dianggap biasa-biasa saja, maka akan menjadi dampak yang luar biasa dan menjadi sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Dalam artian, itu bukan ciri khas daripada nilai-nilai pendidikan agama Islam yang ideal. Akhirnya apa? Gampang menyebar hoax, memfitnah dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, dalam rangka memperbaiki karakter ini, pada wasiat yang ketiga Nabi Muhammad menegaskan bahwa untuk menghimpun daripada keputusasaan yang ada pada manusia, dalam rangka meningkatkan karakter ini, kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada sesama manusia. Menjawab tantangan-tantangan di depan generasi yang memang terancam kerusakan moral keimanannya, harus juga melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada manusia, ya manusia pasti akan mendapatkan maut. Berharap kepada jabatan, ada masanya. Berharap kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Maka semuanya berorientasi dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka memperbaiki karakter ini, salah satu senjata yang dapat kita lakukan juga adalah mendoakan mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih teringat ketika anak kita ini dilahirkan, kemudian keluar dari rahim ibunya, kemudian seorang ayah ini menyambut, kemudian membisikkan kalimah tauhid di telinga putra atau putri kita itu, dan ucapan la ilaha illallah. Urgensinya apa? Orientasi kita apa sebenarnya? Ketika dia lahir, kita kenalkan dia kalimat tauhid. Ketika orang tuanya menghadapi sakaratul maut, siapa yang diharapkan untuk menuntun jalannya sakaratul maut itu? Kalau bukan anak-anak. Sakit orang tuanya, menghadapi sakaratul maut, kita berdoa setelah selesai salat. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul. Ya Allah, mudahkan proses sakaratul maut. Tapi siapa yang menuntun kita pada saat sakaratul maut itu? Yang tadi kita ucapkan, kenalkan kalimat tauhid ketika dia lahir. Tidak lain dan tidak bukan anak-anak kita. Salah satu kasus yang pernah saya temukan, orang tuanya sakaratul maut sampai meninggal di ruangan itu, di sampingnya memang anaknya, para jamaah, memang anaknya. Tapi kondisi apa yang terjadi? Di samping orang tuanya yang menghadapi sakaratul maut ini, anaknya di samping ini pegang handphone. Awalnya saya kira ada bacaan yang dia baca, yang di HP. Ternyata apa?
dia sedang bermain game online. Ini para jamaah. Siapa yang akan menuntun kita nanti ketika sakaratul maut? Kalau bukan generasi kita ini yang kita siapkan mulai dari sekarang. Belum lagi kalau kita berbicara kepemimpinan Islam mau diwariskan ke siapa dan lain sebagainya. Baru di dalam ruang lingkup itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini kadang-kadang kita melihat di sekeliling kita, di rumah kita, lingkungan kita. Hal tersebut generasi ini sebuah hal yang sepele, tetapi justru inilah yang menjadi pasar mereka yang dapat merusak karakter-karakter itu, disisipi dengan simbol-simbol, disisipi dengan kekuatan-kekuatan yang popularitasnya digaung-gaungkan. Bagaimana tidak? Justru mereka ngefansnya itu tidak dengan Rasulullah. Mohon maaf, ngefansnya itu dengan artis-artis Korea. Satu saja pertanyaan, apakah ini dapat memberikan syafaat kepada mereka dan kita semua? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Ya. Bagaimana membentuk karakter ini selain dengan pendidikan formal? Dari salah satu penelitian yang kami lakukan adalah salah satu cara yang efektif adalah menghadirkan pendidikan non formal di lingkungan kita. Bagaimana bentuk pendidikan non formal? Habis maghrib, anak-anak kita didudukkan di rumah. Baca satu ayat, satu hadis, jelaskan tentang nilai-nilai Islam. 1 sampai dengan 5 menit. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Ini pendidikan non formal. Dan ternyata ini efektif dalam pembentukan karakter. Pembiasaan mereka dekat dengan nilai-nilai agama. Insya Allah mereka terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa dengan sholat 5 waktunya. Ya, nanti ketika mau melakukan sesuatu itu akan ada perasaan yang menghalangi itu. Apakah ini sesuai dengan apa yang dikatakan diajarkan orang tua saya, agama saya, nabi saya dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita, generasi kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disatukan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.